صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Baiklah pemirsa, hari ini Malang 23 April 2021 kita akan mendengarkan pemaparan kedua dari Bapak Sugeng Rusmiwari, MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Allah itu sangat mengerti bahwa kita ini makhluk yang lemah. Umur kita pendek, sehingga kesempatan ibadah terbatas. Sementara kita ingin setelah kematian nanti semuanya masuk surga selama-lamanya. Dari sini Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kita semuanya diberi hadiah dengan dipertemukan bulan Ramadan tahun ini. Dengan segala keutamaannya, bulan penuh rahmat, yaitu rizki, hidayah, dan lain-lain, serta bulan penuh ampunan, mengingat bisa jadi 11 bulan perjalanan hidup kita penuh dosa dan kemaksiatan. Insya Allah, bila mana kita memanfaatkan kesempatan bertemunya dengan bulan Ramadan ini dengan berharap pahala dan ampunan,
serta dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Ramadan ini, maka kita menjadi orang yang beruntung. Lalu apa yang dapat kita dapatkan dengan keutamaan puasa Ramadan ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Ramadan juga ada sholat tarawih. Apa yang kita dapatkan dengan sholat tarawih ini? Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail atau sholat tarawih menurut khotib pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih dari itu, bila mana setelah puasa Ramadan dan diikuti puasa Syawal mengenapkannya, maka ganjaran puasa yang kita lakukan menjadi setahun penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, hakikat Ramadan tersebut menurut Ibnu Razak Al-Hambali radhiyallahu an, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan mengumpulkan 2 jihad sekaligus melawan hawa nafsunya, yaitu 1, jihad di siang hari dengan berpuasa, dan yang kedua, jihad di malam hari dengan sholat tarawih. Maka barang siapa yang mengumpulkan 2 amalan jihad ini, menunaikan haknya dan bersabar dalam menjalaninya, maka dia akan meraih pahala penuh tanpa perhitungan. Lalu bagaimana tugas kita antar mukmin? Saling mengingatkan dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini, jangan sampai kita malah merasa susah dan menjadi beban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Lalu yang berikutnya, bagaimana pesan Rasulullah SAW dalam mengingatkan kita betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Termaktub dalam hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian apa yang harus kita hindari saat puasa agar puasa kita tidak sia-sia dan hanya mendapatkan lapar serta dahaga? Di antaranya yang kita lakukan adalah menahan lisan kita dari perbuatan dusta, ghibah dan namimah, atau perilaku yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta sewaktu berpuasa,
maka Allah tidak menerima puasanya meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, keberkahan di bulan Ramadan itu kekal sepanjang masa. Yang berikut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sabdanya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Mari kita bersungguh-sungguh menjadi Rabbaniyun, yaitu orang yang memiliki hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Ramadaniyun. Ilmunya, yang pertama, hakikat puasa adalah diampuninya dosa-dosa di masa lalu. Yang kedua, sholat tarawih. Siapa saja yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai sholat, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam penuh. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Dalam hadis riwayat Muslim, pahala dilipat gandakan 1 huruf 10 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu bagaimana yang selanjutnya agar kita menjadi makhluk Rabbaniyun? Menjaga lisan. Apabila kamu berpuasa, janganlah berkata kotor atau keji atau cabul dan berteriak-teriak. Termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang berikutnya adalah menjaga hati. Hati terkadang mati dan terkadang hidup. Bila mana hati sedang mati, maka pimpinlah dengan ibadah fardu. Bila mana hati hidup, maka didiklah dengan ibadah sunnah. Kemudian yang terakhir, menjaga pandangan. Hijab lelaki adalah menundukkan pandangannya, sebagaimana Allah firmankan kepada kita semua, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Lalu apakah perhiasan laki-laki soleh itu? Bukanlah pada penampilannya, bukan pada tulisannya atau orasinya, juga bukan pada yang lain. Akan tetapi tatkala ia menundukkan pandangannya dari melihat yang haram. Ustadz Firanda Adirja Hafizahullah. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita optimalkan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى